Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga, ats-tsalits, qala Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan: al-ikhlasu bi an takuna ad-da'watu liwajhillahi la yaqsudu biha riya'an wala sum'atan wala taraffu'an wa ri'asatan wala tam'an min matami'id dunya. Yang ketiga adalah keikhlasan, dengan bahwasanya dakwah itu adalah untuk wajah Allah. Tidaklah dia memaksudkan dengannya riya, dan tidak pula sum'ah. Riya artinya ingin dilihat oleh orang lain, sedangkan sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Naam. Wala taraffu'an, dan tidak pula dia memaksudkan dengannya dalam rangka untuk ditinggikan. Wari'asatan, dalam rangka memimpin. Wala tam'an min matami'id dunya, dan tidak pula dalam rangka mencapai salah satu ketamakan dari ketamakan-ketamakan dunia. Naam. Jadi murni dakwah itu dikarenakan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada di dalamnya niatan-niatan dunia. Niatan-niatan dunia bukan saja dalam bentuk harta. Ya. Dan keliru kalau kita memahami bahwa menginginkan dunia hanya yang dimaksud yaitu menginginkan harta. Sebagian orang mungkin tidak menjadi ketertarikannya untuk mendapatkan harta. Harta baginya tidak berpengaruh. Tetapi yang cukup memuaskan dia adalah dia mendapatkan kehormatan. Dia ditinggikan oleh orang, dia dimuliakan oleh orang, dia dianggap oleh orang. Walaupun dia tidak diberi harta. Bahkan mungkin sebagiannya malah dia yang harus mengeluarkan harta, memberikan harta kepada orang lain. Dalam rangka apa? Supaya dia dimuliakan, dihormati, ditinggikan, disanjung di kalangan manusia. Ya. Kalau dia datang mereka merunduk kepadanya. Ya. Kalau dia berbicara maka yang lainnya mendengarkan dengan penuh rasa hikmat. Ya. Kalau dia memerintahkan maka mereka bergegas untuk memenuhi perintahnya. Kalau dia melarang maka mereka dengan serta-merta akan berhenti. Kalau dia menjauhkan dari sesuatu maka mereka akan dengan sangat patuh untuk meninggalkannya. Ya. Sebagian orang mungkin bagi dia itu sangat memuaskan, sangat terobsesi dengannya lebih daripada harta. Ya, harta tidak ada apa-apanya. Ini termasuk
daripada niatan dunia. Ya. Niat yang tidak ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dia tidak terima dalam dakwahnya kalau dia tidak dianggap oleh orang lain. Kalau ucapannya tidak didengar. Kalau larangannya tidak diacuhkan. Ya. Kalau permintaannya tidak dipenuhi. Tidak terima. Berarti ini melanggar keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Naam. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang namanya menginginkan dunia hanya menginginkan harta benda. Apa saja dari keinginan-keinginan yang berupa selain mengharapkan pahala dari Allah, maka itu berarti kesenangan dunia. Terkadang harta, terkadang wanita, terkadang keturunan, terkadang sanjungan, pujian, kehormatan, kedudukan, ya, popularitas dan sebagainya. Nah, maka apabila seorang dai tujuannya adalah supaya ucapannya didengar oleh manusia di dalam dakwahnya, ini berarti dia tidak ikhlas untuk Allah. Ya. Kalau dia masih marah tatkala apa yang diharapkannya tidak dipenuhi, berarti dia tidak ikhlas kepada Allah. Ya. Kalau dia masih marah bahwa pendapat pribadinya tidak didengarkan oleh orang lain, berarti dia tidak ikhlas dalam dakwahnya. Nah, maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia tidak punya kepentingan untuk pribadinya. Ya. Bagi dia sama saja apakah ucapannya didengar atau tidak, diindahkan atau tidak, dimuliakan atau tidak, dihormati atau tidak, ya, disanjung atau tidak, bagi dia sama saja. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar ucapan dan pendapatnya yang hanya hasil ijtihad. Bukan merupakan dalil yang qat'i minal kitab was sunnah. Hanya ijtihad, hanya pendapat, hanya pikiran dia, hanya apa yang dia pahami, hanya yang dia ambil kesimpulannya, maka dia tidak akan marah, tidak akan murka, ya, tidak akan merasa tersinggung, tidak akan merasa dilecehkan kalau itu tidak diindahkan oleh manusia. Kenapa? Karena kepentingan dia adalah mengajak manusia kepada jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada kepentingan pribadinya. Bagi dia yang penting adalah manusia melaksanakan kitabullah was sunnah. Ya. Bahkan kalau kita melihat para ulama kita, mereka merelakan kehormatan mereka demi menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Demi membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan bahwa kehormatanku di bawah telapak kaki, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan dakwah. Ya. Jadi kalau di dalam dakwah ini masih ada ketersinggungan, ketidakterimaan kita yang bersifat karena pribadi, ya, sesuatu dari pendapat, pandangan, pikiran kita yang tidak diindahkan, berarti kita tidak ikhlas dalam dakwah. Tidak ikhlas. Ya. Masih marah kehormatan kita yang dilanggar oleh saudara kita sehingga kita membalasnya dengan kesalahan yang lain, berarti kita masih perlu mempertanyakan keikhlasan kita dalam dakwah. Ya. Keikhlasan kita dalam beragama. Benarkah kita beragama karena Allah atau karena kepentingan kita? Atau karena salah satu daripada ad-dunya? Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara keikhlasan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Ini membutuhkan kita benar-benar introspeksi diri dengan niat dan hati kita. Kita harus selalu menjaganya supaya tetap lurus. Karena yang namanya hati itu al-qalbu, ya, dinyatakan al-qalbu li'annahu yataqallab, karena dia sangat gampang berbolak-balik dan berubah-ubah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-qulubu baina asbi'aini min asabi'ir rahman
yuqallibuha kaifa syaa. Bahwasanya hati itu berada di antara jari jemari Allah Ar-Rahman, yang Allah membolak-balikannya dengan sekehendak Allah. Ya. Jangan kita sangka bahwa keikhlasan itu perkara yang mudah. Ya. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, kalau bisa kita upayakan untuk kita menjaga eksistensi kelurusan hati kita. Ya, karena dia paling gampang dipalingkan oleh syaitan kepada yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awalnya mungkin kita berdakwah atau kita beragama karena Allah, ya, tetapi siapa yang menyangka kalau di tengah perjalanan itu kita telah diselewengkan kepada niat-niat yang lainnya oleh syaitan. Ya. Dan yang paling mudah bagi syaitan untuk mengalahkan kita adalah kalau sudah ada ketersinggungan pribadi. Ya. Tak jarang ketersinggungan pribadi, urusan-urusan pribadi, urusan-urusan sakit hati. Ya. Urusan-urusan yang sifatnya adalah batin kita. Dan tidak tahu kecuali hanya Allah dan kita sendiri. Itu menjadikan kita keluar daripada keikhlasan. Tidak murni lagi dalam beragama kepada Allah atau dalam dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seringkali kita mengatasnamakan itu semua dengan nama dakwah. Kita mengatasnamakannya dengan nama agama. Padahal kalau kita mau jujur, kita mau introspeksi diri, ternyata ujung-ujungnya adalah ketersinggungan hati, sakit hati, merasa tidak puas, merasa dilecehkan, merasa tidak dianggap, merasa ini, merasa itu. Ya, sehingga gampang kita terpancing dengan tipu daya syaitan. Ya. Maka orang yang membawa dakwah kepada jalan Allah adalah orang yang paling utama untuk lepas daripada hal-hal demikian dan selalu menjaga keikhlasannya. Nah, dan da'i ilallah, kalau dia tidak punya keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakwah ini tidak dilandasi oleh ikhlas, pengaruhnya bukan hanya pada pribadinya. Beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa, pengaruhnya hanya pada dirinya saja. Atau kalau seandainya melebihi dirinya, paling orang-orang yang berada dekat dengannya, di sekitarnya. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya, ya, teman dekatnya, itu kalau bisa. Ya. Tapi seorang da'i ilallah yang menyuarakan agama Allah, yang membawa dakwah kepada jalan Allah, kalau dakwahnya tidak didasarkan kepada ikhlas, dampaknya kepada ummah yang dia dakwahi. Ya. Naam. Maka dakwah itu akan menjadi rusak. Akan melibatkan banyak pihak. Akan melibatkan banyak orang. Akan melibatkan banyak mad'u. Naam. Karena dia seorang da'i. Dan kalau tidak waspada, dia mengatasnamakan itu semua dengan nama dakwah, dengan nama agama. Nah, Allahul Musta'an. Maka dakwah kalau sudah seperti ini, keberkatannya diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka dakwah yang seperti ini, sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena Allah tidak meridhai dakwah kepada yang selainnya. Naam. Kalau sudah keberkatan diangkat oleh Allah, maka kebaikan yang mana yang kita harapkan dari dakwah tersebut? Allahul Musta'an. Maka masing-masing kita introspeksi diri, khususnya mereka-mereka yang membawa dakwah kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengharapkan dari Allah pahala yang besar di sisinya dan tidak mengharapkan yang selain itu. Barakallahu fikum. Ar-rabi', yang keempat.
Al-bada'atu bil ahammi fal aham bi ay yad'uwa awalan ila islahil aqidati bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi wan nahyi 'anil syirki. Baik. Poin yang ketiga tadi belum kita selesaikan. Kita selesaikan dulu. Qala al-ikhlasu bi an takuna ad-da'watu liwajhillahi la yaqsudu biha riya'an wala sum'atan wala tarafu'an wala ri'asatan wala tam'an min matami'id dunya li'annaha idza dakhalaha syai'un min tilkal maqasid lam takun da'wat Allah wa innama hiya da'watun lin-nafsi aw lit-tam'il maqsud. Karena apabila dakwah itu telah dimasuki oleh sesuatu dari tujuan-tujuan yang demikian, itu bukanlah dakwah karena Allah, tetapi adalah dakwah karena kepentingan diri sendiri atau karena kepentingan dari keinginan yang dimaksud. Kama akhbarallahu an anbiya'ihi annahum yaquluna li umamihim, sebagaimana Allah telah memberitakan tentang nabi-nabinya bahwasanya mereka mengatakan terhadap umat-umat mereka, la as'alukum alaihi ajran la as'alukum alaihi mala, aku tidak mengharapkan dari kalian ganjaran dan tidak pula mengharapkan dari kalian harta. Nah, jadi dakwah itu benar-benar ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, ya. Karena dakwah itu merupakan ibadah kepada Allah. Apa yang merupakan ibadah kepada Allah tidak boleh diharapkan padanya yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang dakwahnya bukan karena Allah, berarti dia menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Nah, ar-rabi', yang keempat, al-bada'atu bil ahammi fal aham bi ay yad'uwa awalan ila islahil aqidah bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi wan nahyi 'anil syirki thumma al amru bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya, yaitu hendaknya pertama dia mengajak kepada perbaikan akidah dengan memerintahkan kepada keikhlasan ibadah untuk Allah dan melarang daripada perbuatan syirik. Kemudian perintah menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wa fi'lil wajibati wa tarkil muharramat, melaksanakan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kama hiya tariqatur rusuli jami'an, sebagaimana yang demikian itu adalah metode para rasul seluruhnya. Kama qala ta'ala, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap ummah seorang rasul bahwa hendaklah kalian mengibadahi Allah dan menjauhi at-taghut. At-taghut adalah setiap yang diibadahi dari selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan yang selain itu daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Walamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka yaitu syahada la ilaha illallah. Fa inhum ajabuka lidzalik,
kalau mereka telah mengabulkanmu untuk yang demikian, fa'alimhum, maka beritakan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah, al-hadits. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam sehari dan semalam, al-hadits. Wa fi tariqati wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi ad-da'wati khairu qudwatin wa akmalu manhajin haitsu makatha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Makkah 13 sanah yad'u an-nasa ila at-tauhid wa yanhahum 'anil syirki qabla an ya'murahum bis-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj wa qabla an yanhahum 'anil riba waz-zina was-sariqah wa qatlin nufusi bighairi haqq. Kata beliau, di dalam metode dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dakwah terdapat sebaik-baik tauladan dan sesempurna manhaj di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Beliau mengajak manusia kepada at-tauhid, melarang mereka dari perbuatan syirik sebelum beliau memerintahkan mereka dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dan sebelum beliau melarang mereka dari perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan mencuri, serta membunuh tanpa al-haq. Nah, jadi seorang memulai dengan al-aham fal-aham. Ya, dan yang paling terpenting, yang paling pokok, yang paling inti, yang paling fundamental di dalam agama kita adalah at-tauhid. Ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhiriha ila tauhid. Ya. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari awalnya sampai akhirnya adalah tauhid. Nah, maka jangan pernah bosan kita mempelajari perkara tauhid, mentelaah perkara tauhid, mengulang-ulang perkara tauhid. Ya. Mengamalkan perkara tauhid, karena itu adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukannya. Ya. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang dalam banyak majelis, kita salafiyun ya, harus sangat perhatian kepada pelajaran tauhid sebelum kita mengamalkannya. Ya. Hendaknya kita ini malu kalau kita tidak belajar tauhid. Apalagi kalau kita ngakunya salafiyin. Ya. Maksud saya tidak belajar artinya kita tidak pernah belajar dengan baik tentang perkara-perkara tauhid. Ya, mungkin sebagian kita sudah ngaji sekian lama. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang mungkin lebih daripada itu. Ya. Tapi kalau ditanya, ya akhi, atau kalau dia akhwat, dari kalangan akhwat atau ummahat, ya ukhti, ya, ditanya oleh saudaranya yang lain atau saudarinya yang lain, ya, apa kitab tauhid yang pernah engkau selesaikan? Masing-masing kita tertunduk, malu-malu, ya, nggak tahu kenapa malu-malu dan tertunduk. Ternyata banyak di antara kita yang tidak pernah belajar tauhid dengan baik. Padahal ngajinya sudah sekian lama. Ya, kita jangan tertarik atau jangan mengalihkan perhatian kita lebih kepada perkara-perkara lain sementara kita tidak belajar dengan baik perkara tauhid. Ya. Nah, ini yang paling inti. Dari agama kita yang sempurna, agama kita yang mulia, agama kita yang terhormat ini, yang paling inti adalah tauhid. Paling pokok, paling fundamental. Ya, paling di atas segalanya, tauhid pada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sudahkah kita menyelesaikan al-qawaidul arba', al-usulul thalathah, kitabut tauhid? Ya. Hendaknya kitab-kitab ini mendapatkan perhatian lebih dari kita. Semestinya seorang salafi, sunni, muwahhid, ya, mempelajari tauhid dengan baik, menyelesaikan kitab-kitab ini tadi.
atau kitab manapun dari kitab tauhid. Ya. Supaya dia menjadi seorang muwahhid yang baik. Karena inti daripada agama ini adalah tauhid. Orang kalau sudah mengerti tauhid, meyakini tauhid, meresapi tauhid, yang lainnya akan mengikuti. Ya. Tapi kalau tauhid ini tidak mendapatkan porsi perhatian yang baik, jangan harapkan yang lainnya akan baik. Ya. Jangan harapkan yang lainnya akan maksimal, karena ini adalah intinya. Dengannya dimulai dan dengannya diakhiri. Itu. Ya. Demikian pula dalam kajian-kajian kita, hendaknya yang sangat disemarakkan di dalam kajian-kajian kita, di dalam pelajaran-pelajaran kita, ya, di dalam daurah-daurah kita, di dalam khutbah-khutbah kita oleh para duat ilallah adalah perkara-perkara tauhid yang terkait dengan tauhid. Ya, terus terang saja, terkadang ya, kita sangat perhatian dengan perkara-perkara fitnah ini, fitnah itu, ini, itu, segala macam. Tapi kurang dalam perhatian terhadap penjelasan mengenai hal-hal tauhid. Ya. Tidak ada salahnya, bahkan suatu yang utama kita mendaurahkan misalnya. Dalam kajian-kajian seperti ini, al-usulul tsalatsa, al-qawaidul arba'. Ya. Kitab-kitab tauhid yang lainnya. Karena itu adalah inti daripada agama kita. Itu yang lebih penting daripada pembahasan-pembahasan fitnah yang barangkali sebagian kita tidak memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, dakwah para nabi dan para rasul adalah al-bada'atu bil aham fal aham, memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Ya, apalagi banyak dari kita ini yang tingkatan ngajinya kalau ada daurah saja. Ya. Muncul kalau ada daurah. Lah daurahnya hanya perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Kapan dia paham tauhid? Kapan dia mengerti tauhid? Ya. Kapan dia mempelajari at-tauhid yang merupakan inti daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, terkadang baik ustadznya ataupun muridnya ataupun mad'unya, ya ada semacam merasa gimana gitu. Kalau yang didaurahkan adalah al-usulul tsalatsa, al-qawaidul arba', seolah-olah mereka sudah melewati batasan itu. Ya, bukan saatnya lagi. Padahal masih banyak di antara kita yang tidak mengerti al-usulul tsalatsa, al-qawaidul arba', kitab-kitab tauhid yang ringkas-ringkas sebelum yang besar-besar dan panjang-panjang. Nah, ya. Sebagian kalau sudah mendengar apa kajiannya, al-usulul tsalatsa, khalas. Ya. Tidak diharapkan kehadirannya, artinya besar kemungkinan dia tidak akan muncul. Tapi kalau kajian yang tentang terkait suatu masalah fitnah, wah ini dia. Mantap. Ini salah kaprah. Ya, mestinya kita punya perhatian lebih kalau yang dibahas itu adalah perkara tauhid. Bukan tidak memperhatikan yang lainnya, tapi tauhid ini adalah inti daripada segalanya. Ya. Naam. Jadi kita belajar itu dengan al-aham fal aham. Berdakwah itu dengan al-aham fal aham. Yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Para ulama kita, ya. Kalau kita mau melihat bagaimana dakwah mereka, ya, mereka terkadang mendaurahkan al-usulul tsalatsa, al-qawaidul arba', al-usulus sittah. Nah, kasyfus syubuhat. Baik, kitab-kitab tauhid yang bermanfaat bagi kaum muslimin, mengenalkan mereka kepada Allah, mengajari mereka tentang bagaimana memurnikan agama untuk Allah, sehingga mereka itu beragama bukan kulit-kulitnya saja, tapi tahu inti dan pokoknya. Ya. Karena dengan tauhid maka semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah,
apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, kalau kita memiliki tauhid yang baik, akan terselesaikan dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaannya. Baik. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima. As-sabru ala ma yulaqi fi sabilid da'wati ila Allah minal masyaq. Kesabaran atas apa yang dia temui di jalan dakwah. Di jalan dakwah kepada Allah dari kesulitan-kesulitan. Wa ma yuwajihu min adzan nas, dan apa yang dia hadapi dari gangguan manusia. Lianna tariqad da'wati laisa mafrushan bil wurud. Karena jalan dakwah itu tidaklah terbentang dengan bunga-bunga. Wa innama huwa mahfufun bil makarihi wal makhatir. Hanya saja jalan dakwah itu terlingkupi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakkan dan bahaya-bahaya yang mengancam. Wa khairu uswatin fi dzalika humur rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim fima wajahu min aqwamihim minal adza was sukhriyah. Dan sebaik-baik tauladan di dalam perkara itu mereka adalah para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, dalam apa yang mereka hadapi dari kaum-kaum mereka dari gangguan dan pelecehan. Kama qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sukhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh telah dihina, telah dilecehkan, telah diejek rasul-rasul yang sebelummu, maka berhaklah terhadap orang-orang yang mereka direndahkan dari kalangan mereka apa yang mereka dengannya merendahkan. Artinya orang-orang yang merendahkan itu lebih pantas untuk mendapatkan ejekan tersebut. Wa qala walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah berfirman, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, maka mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dengannya, dan mereka diganggu sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wa kadzalika yanalu atba'ur rusuli minal adza wal masyaq biqadri ma yaqumuna bihi minad da'wati ila Allah iktidaan bihaula'ir rusuli al-kiram alaihim minallahi afdhalus salawati wa azkas salam. Demikian pula pengikut-pengikut para rasul, mereka akan mendapatkan gangguan dan kesulitan seukuran dengan apa yang mereka tegakkan dari dakwah kepada jalan Allah. Karena mengikuti mereka para rasul yang mulia, atas mereka dari Allah seutama-utama selawat dan sesuci-suci assalam. Naam. Ya, harus sabar menghadapi segala rintangan di dalam jalan dakwah ini. Artinya kalau kita sudah mengikuti dakwah kepada jalan Allah, memang ingin memurnikan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mungkin bahwa dakwah ini, agama ini tanpa halangan dan tanpa rintangan, ya, bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Selalu yang kita hadapi adalah perkara-perkara yang mengenakkan dan indah. Itu tidak mungkin. Ya. Jalan dakwah ini, agama yang mulia ini tidak dibentangi dengan hamparan-hamparan permadani yang di atasnya terdapat bunga-bunga yang cantik dan indah. Ya. Tapi di dalamnya ada berbagai kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan, halangan-halangan, rintangan-rintangan, dan itu adalah sunnatullah. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan, ya, bahkan lebih dari apa yang kita rasakan. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun, kata Allah. Ya.
Kami telah tahu bahwasanya dadamu merasa sempit karena sebab apa yang mereka ucapkan. Ya, terjadi dhiqus sadr. Dada beliau merasa sempit, tertekan batin karena apa-apa yang dilontarkan oleh kuffar musyrikun kepada beliau. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah di dalam dakwah ini, di dalam agama ini. Ya. Naam. Terkadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghibur diri dengan mengingat nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Terkadang beliau menyatakan rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza fa sabar. Ya. Allah telah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Dia telah diuji dengan yang lebih berat daripada ini dan dia sabar. Beliau mengucapkan ini untuk menyabarkan diri beliau karena gangguan-gangguan manusia yang beliau hadapi. Maka begitu juga kita kalau kita mengikuti jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya harus sabar. Sabar terhadap gangguan orang kafir. Sabar terhadap gangguan yang dibuat oleh kaum musyrikun. Sabar terhadap apa yang diperbuat oleh ahlul bidah. Ya. Sabar bahkan di dalam kita berinteraksi di antara kaum muslimin secara umum. Ya. Sabar bahkan di antara sesama kita ahlus sunnati wal jamaah. Sabar. Ya. Karena ini memang sudah sunnatullah bahwa di dalam jalan dakwah ini kita akan menghadapi halangan dan rintangan. Ya. Terkadang kita memang dituntut oleh Allah untuk mengorbankan harta. Terkadang kita dituntut untuk mengorbankan jiwa dan nyawa kita. Terkadang kita dituntut untuk mengorbankan perasaan kita. Mengorbankan harga diri kita, emosi kita, gengsi kita. Ya. Semua pengorbanan-pengorbanan ini dibutuhkan di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita sampai pada tingkat pengorbanan yang tinggi, yaitu pengorbanan dengan jiwa dan nyawa kita. Ya, cobalah kita mulai dengan yang lebih ringan. Ya, pengorbanan dengan hati, dengan perasaan, dengan harga diri, dengan kehormatan kita. Dengan kita bersabar terhadap apa-apa yang kita temui di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang namanya gangguan manusia itu mungkin datangnya dari kalangan musyrikun. Mungkin datangnya dari kalangan kuffar. Mungkin datangnya dari kalangan ahlul bidah. Mungkin datangnya dari kalangan kaum muslimin secara umum. Mungkin pula datangnya dari saudara kita sendiri sesama ahlus sunnah yang berada di sebelah kita. Ya, yang dakwahnya sama, yang manhajnya sama, yang agamanya dan prinsipnya sama. Ya, harus sabar. Ya. Karena kesabaran itu akan membawa kepada kebenaran. Kesabaran itu akan membawa kepada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita hadapi dari gangguan manusia, walaupun itu dari saudara kita sesama ahlus sunnah, tidak boleh kita hadapi kesalahannya dengan kesalahan, gangguannya dengan gangguan. Ya. Misalnya kalau kita ditahdzirnya, apakah kita balas dengan tahdzir? Al-jawab? La. Ya, apa hak kita? Oh iya, karena saya ditahdzirnya, maka saya tahdzir. Itu alasannya. Itu bukan alasan yang syar'i. Ya, bukan alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu mana dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang membenarkanmu untuk berlaku demikian terhadapnya. Ya, kalau engkau ditahdzirnya, bukan berarti dalil bahwa engkau mentahdzirnya pula. Ya. Maka kalau engkau ditahdzirnya, sabar. Engkau digunjingnya, sabar. Bukan berarti engkau menggunjingnya pula. Engkau difitnahnya, bukan berarti engkau memfitnahnya pula. Ya. Engkau dibicarakannya, bukan berarti engkau membicarakannya pula. Ini arti kesabaran. Kita menahan diri dari perkara-perkara yang mengeluarkan kita dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
kesabaran ini niscaya akan berakhir dengan penyelesaian yang baik, akan mendatangkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, orang yang diberi oleh Allah kesabaran, maka dia akan mendapatkan cahaya di dalam agamanya. Tapi cahaya itu memang panas. Cahaya yang dimunculkan oleh kesabaran memang panas. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sabru dhiya. Beliau tidak menyatakan as-sabru nur. Karena antara adh-dhiya'u wan nuru farq. Ada perbedaannya. Naam. Ketika Allah berbicara tentang al-qamar, Allah sebutkan bahwa al-qamar itu mengeluarkan nur. Tapi kalau berbicara tentang asy-syams, matahari mengeluarkan dhiya. Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'an wal qamara nuran. Ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari itu cahayanya dalam bentuk dhiya, sedangkan bulan dalam bentuk nur. Perbedaannya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena adh-dhiya fihi hararah. Cahaya tapi di dalamnya ada hawa panas. Itu matahari. Memang sekarang kalau kita melihat kepada siang hari, terangnya luar biasa. Ya enggak? Tapi panas. Kan gitu. Bulan terang juga, tapi tidak mengandung hararah. Tidak mengandung hawa panas. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan as-sabru dhiya, bahwa kesabaran itu adalah cahaya, tapi cahayanya mengandung hawa panas. Artinya tidak gampang untuk kita sabar. Sabar itu memang panas, berat, sulit, susah, payah. Makanya dalam pepatah disebutkan as-sabru sibr. Kesabaran itu ibaratnya brotowali, pahit, tapi obat yang bisa menyembuhkan. Nah, bagaimana tidak sabar? Kita diganggu oleh manusia, disakiti oleh manusia, kemudian kita sabar, tentunya berat. Kita dibicarakan oleh orang lain, digunjing oleh orang lain, dighibahi oleh orang lain, bahkan ditahdzir oleh saudara kita sendiri. Kemudian kita sabar, cuma diam. Berat nggak? Berat. Sulit. Susah, payah. Kita selalu didorong untuk membalas hal yang sama. Tapi itulah kesabaran. As-sabru dhiya, dengan kesabaran kita akan diberi cahaya oleh Allah untuk menuju yang lebih benar dan lebih hak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesabaran ini adalah perkara yang penting. Barang siapa yang tidak ada kesabarannya di dalam beragama, maka agamanya akan hilang sedikit demi sedikit. Dia akan keluar dari kebenaran itu sedikit demi sedikit. Nah, dan orang yang sabar berarti dia telah mengikuti jalannya para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara cara kita mengobati kesulitan dan kepayahan kita dalam bersabar adalah dengan kita membaca kisah-kisah orang yang terdahulu. Apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa yang menimpa para sahabatnya? Kalau kita bandingkan dengan apa yang menimpa kita, kita akan mendapatkan bahwa apa yang menimpa kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Orang dahulu hanya karena ingin mengucapkan la ilaha illallah jiharan secara terus terang, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Pernahkah kita mengalami masa yang seperti ini? Belum tentu ya akhwan, kita menghadapi masa yang seperti ini, kita akan teguh seperti para sahabat Nabi. Seorang terancam nyawanya hanya karena dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Belum tentu kita selamat. Nah, ini yang dihadapi oleh as-sahabah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berdakwah kepada jalan Allah, justru beliau disakiti. Justru beliau dilempari dengan batu.
Sebagaimana peristiwa yang menimpa beliau ketika beliau berdakwah ke negeri Taif. Beliau diusir dan ditimpuki dengan batu sampai beliau keluar dari negeri ini dalam keadaan beliau terluka, mengeluarkan darah. Dan ma'ruf sebagaimana yang kita baca di dalam sirah, di mana beliau didatangi oleh 2 orang malaikat yang menawarkan kepada beliau untuk membalikkan gunung kepada kaum ini. Tapi coba lihat bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau malah menolak tawaran itu dan mengharapkan bahwa dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang mengibadahi Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini kepada penduduk Taif itu terbukti. Ya. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terusir dari negeri Taif dalam keadaan terluka parah, berdarah-darah, dilempari dengan batu. Kemudian ditawari kepada beliau untuk ditimpakan kepada mereka 2 gunung. Kemudian beliau menolaknya. Dan beliau mengharapkan bahwa keluar dari mereka keturunan-keturunan yang mengibadahi Allah tabaraka wa ta'ala dan kokoh di atas Islam. Itu terbukti setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita membaca sirah, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan kaum muslimin goncang dengan segoncang-goncangnya. Ya. Di beberapa negeri terjadi peristiwa-peristiwa di mana ada keinginan-keinginan untuk murtad daripada Islam. Ya. Muncul pengakuan kenabian, ya. Muncul keinginan menolak zakat. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar keinginan, sudah terjadi itu. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa hanya 3 tempat yang kokoh keislamannya: Mekah, Madinah, Taif. Ya, Mekah, Madinah, Taif. Yang lainnya goncang. Begitu mendengar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, goncang. Ini yang kokoh, Mekah, Madinah, dan Taif. Ya, dan ini adalah buah kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk At-Taif. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau kita menghadapi gangguan-gangguan manusia itu dengan kesabaran, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Kalau kita sabar itu bukan artinya bahwa kita mundur ke belakang. Ya. Jangan kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan bahwa kalau kita sabar berarti kita di atas kebatilan. Bukan. Kalau kita sabar berarti kita kalah. Ya. Justru kesabaran ini adalah awal daripada kemenangan. Kesabaran ini adalah jalan yang menyampaikan kita kepada kebenaran. Ya. Karena kesabaran itu akan menahan kita dari apa-apa yang membuat murka Allah tabaraka wa ta'ala dan perkara yang menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, As-sadis, yang ke-6. Ala da'iyati ay yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan. Atas da'i ila Allah, hendaknya dia berhias dengan akhlak yang baik. Musta'milan lil hikmati fi da'watihi, menggunakan hikmah dalam dakwahnya. Lianna hadza ad'a liqabuli da'watihi kama amara Allah nabiyyahul karimaini. Kama amara Allah nabiyyihil karimin. Kama amara Allah nabiyyaihi al-karimaini Musa wa Harun alaihim as-salatu was-salam ay yasta'mila dhalika fi muwajahati akfari ahli al-ard wa huwa fir'aun alladhi idda'a ar-rububiyyah haitsu qala subhanahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Atas seorang dai, hendaknya dia berhias dengan akhlak yang baik, menggunakan hikmah dalam dakwahnya, karena bahwasanya ini adalah hal yang lebih
mendorong untuk diterima dakwahnya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dua orang nabinya yang mulia Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam menggunakan hal itu di dalam menghadapi manusia yang paling kafir di muka bumi ini, yaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Rabb, yang mengklaim ar-rububiyah, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ucapkan oleh kalian berdua kepadanya ucapan yang baik, mudah-mudahan dia mendapatkan peringatan atau dia takut, yakni kepada Allah. Wa qala ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, izhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang telah melampaui batas. Ucapkanlah, apakah engkau mau mensucikan diri? Aku tunjukkan kepadamu jalan Rabbmu, sehingga engkau merasa takut. Wa qala ta'ala fi haqqi nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah Ta'ala berfirman pada hak nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dengan apa? Maka dengan rahmat dari maka dengan rahmat dari Allah hendaknya engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau adalah orang yang kasar, yang keras hatinya, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Wa qala ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Wa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dan bermujadalahlah dengan mereka, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Naam. Seorang da'i ilallah, dalam dakwah ilallah, hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Akhlak itu adalah bagian daripada manhaj dan dari kesempurnaan manhaj, di mana seorang berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwahnya diberkati dan diterima oleh manusia. Ya, sangat ironis sekali seorang yang menyatakan bahwa yang penting adalah manhajnya. Ya, kalau manhajnya benar, akhlaknya gampanglah. Ya, akhlak itu dari manhaj. Ya, manhaj itu adalah metode yang bersifat global. Termasuk di dalamnya adalah akhlak. Ya, seorang da'i ilallah adalah seorang yang paling pantas untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan di antara akhlak itu adalah dia berdakwah kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Ya, dakwah ilallah ini membutuhkan hikmah di dalamnya. Tatkala dakwah ini telah kehilangan hikmah, maka dakwah ini mulai digerogoti, bahkan bukan dari musuh yang berada di luar dakwah ini, tetapi digerogoti oleh orang-orang yang justru berada di dalam dakwah ini sendiri. Ya, tidak adanya hikmah dalam dakwah, tidak adanya sikap lemah lembut di dalam dakwah, tidak adanya kesabaran di dalam dakwah, sehingga mereka menghancurkan dakwah ini dengan tangan-tangan mereka sendiri setelah mereka masuk ke dalamnya. Ya. Dan ini realita. Ya. Realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita melihat pada kenyataan yang ada di tengah-tengah salafiyun ahli sunnah. Salafiyin ahli sunnah. Ya. Bahkan hal ini dirasakan oleh para ulama kita. Di antara yang lantang memperingatkan tentang perkara ini adalah Asy-Syekhul Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ya. Kita mungkin sudah mendengar, bahkan sudah membaca atau mungkin sudah membahas, ya, risalah kecil yang ditranskrip dari ceramah beliau, yaitu Al-Hathu 'alal I'tilaf wal Mawaddah. Ya. Anjuran untuk saling bersatu
dan menjinakkan hati, wa adamil ikhtilaf, dan tidak berpecah belah. Ya. Beliau mengingatkan bahwa di dalam dakwah ini ada orang-orang yang diselusupkan. Ya. Ada orang-orang yang bersikap ghulu, bersikap syiddah, tidak punya hikmah, sehingga mereka menghancurkan dakwah ini dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, terhadap saudaranya, terhadap ahli sunnati salafiyin. Nah, ya, sikap yang keras dan kaku, sikap yang tergesa-gesa, terburu-buru terhadap saudaranya, tidak ada kesabaran, tidak ada kelemah lembutan. Ya, serampangan. Awalnya dimulai dengan para pemuda di antara mereka, kemudian mulai beranjak sedikit demi sedikit mereka menghujamkan panah mereka kepada kehormatan-kehormatan para ulama. Ya, awalnya bicara di antara mereka, antara satu dengan yang lain, saling mentahdzir, saling menghajar, saling menjauhkan diri, saling memboikot dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya terjadi pada mereka di mana mereka mulai berbicara tentang ulama fulan, ulama fulan. Ya. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Ya. Kita salafiyun ini kita disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal furqah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnati wal jamaah? Dinyatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, dinyatakan ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi. Ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dinyatakan al-jamaah karena mereka berkumpul bersatu padu di atasnya. Bukan mereka berpecah belah di dalamnya. Ya. Dan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam mereka beragama, mereka disebut ahlul bid'ati wa madza? Wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Artinya ahlul bid'ah di mana mereka mengikuti kebid'ahan di dalam mereka beragama. Dan dinyatakan al furqah karena memang mereka berpecah belah disebabkan kebid'ahan itu. Ya. Nah, jadi yang namanya pecah belah, suka bertikai, suka berselisih, suka memboikot antara satu dengan yang lainnya, itu bukan ciri khas ahlus sunnah. Intabihu. Ya. Bukan tanda ahlus sunnah. Itu adalah tanda yang identik dengan ahlul bid'ah. Karena kalau kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnatu tajma' wa la tufarriq. Sunnah itu mengumpulkan orang, menyatukan orang di atas kebenaran, bukan memisahkan manusia di antara mereka, bukan memecah belah di antara mereka, bukan membuat pertikaian di antara mereka. Ya. Kalau terjadi perpecahan, pertikaian, perselisihan di antara ahlus sunnah, menunjukkan bahwa di antara mereka ada perkara yang menyelisihi sunnah. Karena sunnah itu tajma' la tufarriq. Ya. Apakah kita tidak merasa jengah, merasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita mengklaim diri sebagai ahlus sunnati wal jamaah, tapi sikap kita sikap ahlul bid'ah wal furqah. Ya, ngakunya sunni salafi, tapi sikapnya bid'ah, karena suka berpecah belah dan bertikai tanpa hak. Ya, tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan untuk dia melakukan itu. Nah, jangan sampai kita gembar-gembor mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi sikap kita adalah sikap ahlul bid'ah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka berpecah belah, suka bertikai, suka mentahdzir saudaranya, suka menghajar saudaranya. Tayyib, kalau seandainya terjadi permasalahan, terjadi perkara yang butuh kepada
penyelesaian, maka selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan ilmu. Selesaikan dengan kitabullah was sunnah tanpa harus ada perpecahan, pertikaian, perselisihan. Rujukan kita jelas. Di sana ada Al-Quran, di sana ada sunnah, di sana ada para ulama kita yang bisa membimbing kita. Kenapa kita harus berpecah belah? Kenapa kita harus bertikai? Kenapa kita harus berselisih? Ya. Nah, ini adalah realita yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap-sikap yang seperti ini adalah sikap-sikap syiddah. Ya. Dan dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna minkum munaffirin. Sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang suka membuat manusia lari. Ya. Ingatlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip di dalam dakwah kita ini adalah memudahkan, membuat gampang, membuat manusia bersatu, membuat manusia mengikuti kebenaran. Bukan membuat perpecahan, pertikaian, perselisihan, dan membuat manusia menjadi antipati terhadap dakwah ini. Ya. Naam. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman, kata beliau, yassira wa la tu'assira. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Mudahkan oleh kalian berdua, jangan kalian berdua mempersulit kepada orang lain. Dan hendaknya kalian saling bantu membantu dan jangan kalian berdua bertikai. Ya. Karena pertikaian itu sebagaimana kata Allah di dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertikai. Kalian nanti akan lemah. Akan hilang kekuatan kalian. Ya, akan hilang kekuatan kalian. Ya. Karena kita sibuk dengan diri kita masing-masing, ahlus sunnah yang satu tertuju pandangannya dan perhatiannya kepada ahlus sunnah yang lain, semua apa yang kita punya habis untuk memperhatikan itu, tenaga, pikiran, waktu, ya, sampai-sampai kita ibadah pun tidak khusyuk. Ya. Nah, bukannya mendapatkan kemanfaatan, tetapi kita justru membahayakan diri kita dan dakwah kita. Ya. Dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Seorang ahlus sunnah bukan seorang yang suka kepada perpecahan dan pertikaian. Ya. Justru tatkala kita mendengarkan perpecahan dan pertikaian itu adalah kita berupaya untuk bagaimana caranya persatuan. Bagaimana caranya mengumpulkan. Bagaimana kita sabar antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita harus menggugurkan kehormatan kita, gengsi kita, perasaan kita supaya dakwah ini bersatu padu. Ahlus sunnati wal jamaah di atas kebenaran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap yang hikmah adalah kita berupaya untuk bersikap lemah lembut terhadap saudara-saudara kita. Karena itu adalah jalan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu ketika, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah, Aisyah mencela seorang Yahudi, mencerca seorang Yahudi. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarnya, beliau menyatakan, la ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Beliau menyatakan, jangan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Yang dicela ini bukan sunni, bahkan tidak muslim sedikit pun, Yahudi. Dan kita tahu kan Yahudi kafir, ya, kata Nabiullah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Ya. Nah, lemah lembut, sabar kepada yang lainnya adalah perkara yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, setiap permasalahan kita hadapi dengan kelemah lembutan, niscaya kelemah lembutan itu akan memperbaikinya. Tetapi kalau kita hadapi dengan kekakuan dan kekasaran, maka perkara itu akan merusaknya, akan memperburuknya. Maka narifku fi syai'in illa zanah, wa maka nal'anafu fi syai'in illa syanah. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kelemah lembutan dalam suatu perkara melainkan akan memperindahnya, dan tidak ada kekakuan di dalam satu perkara melainkan akan memperburuknya. Semua dalil-dalil ini kita hafal. Tapi mana prakteknya? Ya. Mana wujudnya di alam nyata? Ketika kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Hendaknya kita mulai dengan diri-diri kita, dengan saudara-saudara kita sesama ahlus sunnah sebelum yang lainnya. Kalau di antara kita saja sikap kita seperti ini, bagaimana dengan manusia yang lain? Nah, Allahul Musta'an. Ya ahlus sunnah, kita ini adalah hillah, ya, orang-orang yang sedikit, orang-orang yang dianggap asing, aneh di tengah manusia. Ya. Dengan jumlah kita yang sedikit, sauprit, sacuil, kita berpecah belah, bertikai, berselisih antara satu dengan yang lainnya, bengis terhadap saudaranya, kejam terhadap saudaranya. Kalau tidak cocok sedikit, khalas, minggir. Apa ini yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah begini penyelesaian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina rifqu? Aina lin? Aina sabr? Di mana kita dari akhlak Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita saja yang mengaku sebagai ahlus sunnah seperti ini, bagaimana dengan mereka yang selain ahlus sunnah? Ya. Kalau ahlus sunnah saja seperti ini kenyataannya, apakah kita harapkan terjadinya persatuan di atas al-haq? Timbulnya ar-rifqu wal-linu di dalam dakwah dari ahlul bidah? Ya. Apakah mereka lebih berhak terhadap dakwah yang mulia ini, terhadap sunnah Nabi ini daripada ahlus sunnah? La. Ya. Hendaknya ahlus sunnah berada di gardan terdepan, ya, dalam hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah perkara yang akan memperindah dakwah mereka. Ya. Dan satu hal yang sangat menyedihkan sekali, ya, ini bukan hanya rahasia di antara ahlus sunnah. Ya. Antum kira ketika kita berbicara seperti ini, yang mengerti persoalannya hanya kita saja? Ya subhanallah. Karena kedangkalan pikiran kita, kepicikan kita di dalam dakwah, ya, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Ya. Hatta ahlul bidah hizbiyun mengerti akan kondisi yang seperti ini. Apakah kita tidak merasa berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana sikap kita ini menjauhkan manusia daripada dakwah Allah? Ya. Ittaqullah ya ahlus sunnah. Ittaqullah fi da'watikum wa fi anfusikum. Naam, barakallahu fikum. Jadi ini adalah hikmah, ya. Di antaranya adalah lemah lembut. Coba perhatikan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, siapa yang mereka hadapi? Adakah manusia yang lebih kafir pada waktu itu daripada Fir'aun? Yang lebih kejam, yang lebih bengis daripada Fir'aun? Ada? Tidak ada. Akfaru ahlil ardi pada waktu itu. Manusia yang paling kafir dari penduduk bumi, yang mengaku sebagai Rabbul Alamin. Tapi apa kata Allah kepada keduanya? Ya. Apakah Allah perintahkan sikat saja dia, habisi dan sebagainya? Ya, Allah katakan kepada dua nabinya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan oleh kalian berdua ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mendapatkan peringatan atau merasa takut. Ya, Fir'aun saja kalau disikapi dengan lemah lembut, diharapkan dia mendapatkan peringatan, diharapkan dia menerima kebaikan, menyambut dakwah.
apalagi orang-orang yang selain Fir'aun. Ya. Nah, apakah pantas kita bersikap kepada saudara-saudara kita, apalagi sesama ahlus sunnah, ya, bersikap yang kaku, yang kasar, yang keras, tidak ada kesabaran di dalamnya? Naam, apakah mereka lebih buruk daripada Fir'aun? Al-jawabu la. Tapi mana sikap kita dan akhlak kita? Di mana apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya? Nah, jadi permasalahannya sekarang itu bukanlah ilmunya. Ilmunya semua kita ngerti, paham, ngelotok. Ya, kalau istilah orang di luar kepala. Lah itu semakin di luar kepala jadi nggak teramalkan. Ya. Kalau dalilnya nggak usah tanya sudah. Hafal insyaallah kita semua. Paling tidak mengerti maknanya. Tapi mana buktinya, mana pengamalannya? Ya. Nah, setiap ulama yang datang kepada kita atau yang kita datangi, nasihatnya sama. Tinggal bagaimana kita mengamalkan hal itu. Nah, Allahul musta'an. Sebetulnya ahlus sunnah, kalau terjadi perselisihan di antara mereka, orang yang paling gampang diselesaikan perselisihan mereka. Karena dakwahnya sama, prinsipnya sama, manhajnya sama. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Justru sulit untuk mempertemukan mereka. Kok bisa seperti itu? Berarti di dalamnya ada hawa nafsu. Berarti di dalamnya ada al-baghi, kejahatan kepada yang lainnya. Berarti di dalamnya ada az-zulm, kezaliman kepada yang lainnya. Dan tidaklah terjadi suatu perpecahan, pertikaian, perselisihan melainkan karena dosa. Ya. Nah, jadi kalau ada yang menggembar-gemborkan bahwa pertikaian di antara ahlus sunnah itu karena manhaj, tidak benar. Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam hafizahullah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan bahwa yang namanya ahlus sunnati wal jamaah mungkin saja terjadi di antara mereka pertikaian dan perselisihan, tetapi tidak akan pernah terjadi itu di dalam perkara manhaj, bukan dalam perkara manhaj. Ya, karena manhaj mereka satu, Alkitab was sunnah ala fahmi salaf. Tapi kata beliau mungkin terjadi karena salah satu dari beberapa perkara. Pertama, kata beliau mungkin karena kejahatan antara satu dengan yang lain. Mungkin karena kezaliman. Mungkin karena ketidaktahuan sebagian pihak kepada duduk permasalahannya. Ya. Mungkin karena tidak sabarnya sebagian kepada yang lain. Atau beberapa hal yang disebutkan oleh beliau. Adapun karena manhaj tidak terjadi di antara ahlus sunnah. Ya. Nah, kalau pertikaian dan perselisihan itu bukan karena manhaj, lalu apa alasan kita di hadapan Allah untuk kita menghindar dari saudara kita, memboikot saudara kita, ya, menjauhi saudara kita, tidak tegur sapa dengan saudara kita, tidak mau dengan saudara kita sesama ahlus sunnah? Apa alasan kita? Tidak ada lain kecuali hanya hawa nafsu. Tidak ada lain kecuali kurangnya kesabaran dan hikmah kita. Allahul musta'an. Jadi akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, jadikan ini sebagai pelajaran dan prinsip di dalam dakwah. Ya, barang siapa yang tidak mengindahkan ini, maka akan berakhir urusannya kepada kebinasaan dan kecelakaan fid dunya wal akhirah. Ya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai suatu saat kita digelincirkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah, diselewengkan oleh Allah dari dakwah ini karena ulah kita sendiri. Ya, karena dosa kita yang telah mengacaukan dakwah kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, barakallahu fikum. Allah tidak pernah lalai dari orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam dakwahnya. Jadi, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara prinsip di dalam dakwah kita, bahwa hukum asal di dalam dakwah ini adalah al-hikmah, ar-rifqu, al-linu, as-sabru, ar-rahmatu. Ya.
Fahami ini, bahwa prinsip asal di dalam dakwah ini adalah kelemah lembutan, kehalusan, kasih sayang, kesabaran, hikmah di dalam dakwah. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita menggunakan syiddah. Ya. Tetapi tidaklah dilakukan syiddah itu kecuali apabila syiddah itu membawa kepada maslahat yang lebih besar daripada madaratnya, daripada mafsadatnya. Ya. Bahkan terhadap ahlul bidah sekalipun, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak bisa menunjukkan sikap keras karena tidak membawa kepada maslahat. Ya. Jangan kita kira bahwa yang namanya sikap keras di dalam dakwah itu mutlak, ya, itu menunjukkan kokohnya manhaj. Ya subhanallah. Ya, sehingga kalau ada yang mendengar ustadznya tegas, keras, selalu berbicara tentang ahlul bid'ah, ini dia. Ustadznya manhajnya masya Allah kuat, sahibul manhaj. Ya. Kalau ustadznya kelihatan lemah lembut, hikmah, tidak mau terlibat dengan fitnah ini itu, apa ini ustadz ini? Dhaiful manhaj. Ada sesuatu. Mulai ribut. Ini kebiasaan apa yang seperti ini? Ya. Bukan diukur dengan dia keras atau tegasnya di dalam permasalahan-permasalahan itu, dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya. Karena yang namanya manhaj itu alal kitab was sunnah. Ya, alal kitab was sunnah. Sebagian bahkan sampai menilai ustadznya dhaiful manhaj, dakwahnya manhajnya kurang. Kenapa? Karena hadir di majelisnya as-sufi was-sururi wal-haraki wa fulan wa fulan. Ya, mestinya kalau ustadz itu kuat manhajnya, majelisnya hanya dihadiri oleh salafiyun saja. Loh. Ya, ini dakwah. Dakwah itu bukan milik kita sendiri. Ya, milik semua orang. Selama dia mau duduk di majelis kita belajar Alkitab was sunnah, bukan membuat kekacauan, bukan membuat syubhat. Hatta dia tablighi atau ikhwani atau sururi atau hizbi atau apalah namanya. Ya, ini dakwah milik semuanya. Mudah-mudahan dia diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan hidayah. Kan gitu. Ya. Ini dalam beberapa peristiwa yang sampai kepada kita, ya, di mana sikap ikhwan itu sangat menakutkan dan membuat manusia lari, takut untuk menghadiri majelis kita. Kenapa? Kalau dia hadir dalam majelis, ya, dan bukan orang yang dikenal sebagai salafi, semua mata tertuju kepadanya. Ya. Apalagi kalau dia ketahuan salah satu dari pengikut jamaah tertentu. Ya, langsung ikhwan yang masya Allah ini tadi, ya, yang mengharapkan katanya nasihat untuk saudaranya, dan mungkin saja dia benar, ya, dia jujur, tapi caranya salah. Mengirimkan pertanyaan, ya Ustadz, apa hukumnya bergabung dengan Jama'atut Tabligh? Apa kesesatan? Ya, seperti itu. Nah, sehingga orang ini sekali hadir hilang. Apa itu? Mau merasa menang sendiri? Semua orang salah. Seolah-olah dia yang paling paham agama. Kan begitu akhirnya kesannya. Nah, ya. Atau sebagian lagi mendatangi, ya akhi, antum jangan hadir. Kalau antum masih di jamaah tabligh, sana antum. Loh, memang kenapa? Iya, ini khusus untuk salafiyin. Ya, kalau antum tidak salafi nggak boleh ngaji. Ya, akhi. Ini dakwah bukan milik bapak nenek moyang kita. Ya, ini miliknya kaum muslimin. Kalau dia mau belajar silahkan. Selama dia menginginkan dan mendengar, justru itu yang kita harapkan. Kan gitu. Justru itu yang kita harapkan, bahwa dia mau mendengar dari ahlus sunnah. Ya, dia mau belajar dari ahlus sunnah. Mudah-mudahan, ya, dengan kesabaran kita, 1 majelis, 2 majelis, 3 majelis, 4 majelis, 5 majelis, dia mulai ta'athar bid-da'wah. Ya, mulai dia jarang ngaji ke sana, ya kan?
Mulai dia baca buku-buku, belanja sama ikhwan, ya gaul sama ikhwan sedikit-sedikit, sampai pada akhirnya sama sekali dia murni, ya, tidak lagi mengikuti yang selainnya. Ya, butuh kesabaran, butuh waktu, butuh hikmah dalam dakwah. Itu adalah prinsip kita. Ya. Nah, demikian pula ya, di antara hal yang perlu kita ingat, bahwa di antara sikap kita dalam dakwah untuk memudahkan manusia yang diajarkan oleh para ulama kita adalah kita mencari kesamaan dalam perbedaan kita dengan ahlul bidah, tetapi di atas al-haq. Di atas al-haq. Ya, kita cari kesamaan kita dengan mereka, tapi di atas al-haq, dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi mereka, menggiring mereka kepada al-haq dengan apa yang mereka cinta. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Naam, kita tahu bahwa di antara para ulama kita itu ada yang tidak disenangi oleh ahlul bidah, nemen. Bahkan mereka tularkan itu kepada para pendengar mereka, kepada para pengikut mereka. Ya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Mereka banyak tidak menyukai keduanya karena apa yang mereka dengar dari tokoh-tokoh mereka tentang keduanya. Ya. Nah, suatu hikmah dalam dakwah, kita mencari titik kesamaan dalam perbedaan kita dengan mereka, tapi di atas al-haq. Di sini bisa kita buktikan dengan kita tutup mulut. Jangan kita berbicara di kalangan mereka atau di kalangan awam yang tidak kenal akan keduanya dengan menyebutkan nama mereka. Ya. Nah, ini adalah hikmah. Tapi kita sebutkan ulama-ulama yang punya kedudukan di hati mereka. Dan itu banyak. Contohnya kalau kita di Indonesia ini, sebutkan Al-Imam Syafi'i. Ya. Naam, kalau mereka di daerah Andalusia sana, Spanyol sana, bisa disebutkan misalnya Al-Imam Malik karena mereka bermadhab Maliki. Daerah sekitar Pakistan, India dan sebagainya itu sebutkan misalnya Abu Hanifah atau Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya. Kita membawa mereka kepada kebenaran dengan apa yang mereka cinta, dan itu sangat memudahkan mereka. Ya. Di sini adalah titik kesamaan kita dengan mereka, dalam keadaan kita berbeda dengan mereka. Ya. Nah, tapi kalau kita katakan qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Hah? Khalas, semata-mata dia mendengar nama Syekh lari, tunggang langgang, langgang tunggang. Ya. Nah, bahkan karena sengitnya mereka terhadap Syekh, sampai mereka nyatakan bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah adalah Wahabi. Karena ketidaktahuan mereka. Ya. Dalam keadaan seperti ini jangan kita sebutkan, kita tutup mulut. Bukan berarti kita tidak menghormati keduanya. Keduanya adalah min ulama'il Islam, min a'immatil Islam. Tapi kondisinya tidak menghendaki. Ya. Biar mereka dibawa kepada kebenaran dengan apa yang mereka cinta, sedikit demi sedikit, sampai nanti satu saat mereka faham siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Begitu pula dalam dakwah misalnya, di kalangan umum, di kajian-kajian masyarakat, jangan kita membawakan al-usulul tsalatsa. Ya. Jangan kita membawakan kitab-kitab Syekhul Islam atau menyebut nama keduanya. Barangkali banyak di antara mereka yang tidak kenal, atau bahkan sebagiannya benci kepada keduanya karena apa yang dia dengar dari tokoh-tokohnya. Ya. Tapi misalnya bawakan kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i. Ya. Kalau di negeri kita ini perlu menyebutkan Asy-Syafi'i. Qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, biar mereka tahu. Ya. Atau qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, biar mereka tahu bahwa ini dari mazhab mereka. Nah, wa huwa min ahli sunnah. Baik, ini hikmah dalam dakwah.
Jadi dakwah ini dahulu tersebar karena hikmah para ulama yang membawanya, ya, dan sekarang mulai digerogoti karena para pemuda yang kaku, keras dan kasar di dalam dakwah ini. Baik. Kemudian yang ketujuh, ya, kita simpulkan saja bahwa beliau nyatakan ala da'iyati ayyakuna qawiyal amal la yay'as min ta'thiri da'watihi wa hidayati qaumihi wa la yay'as min nasrillahi wa ma'unatihi walau imtadda az-zaman wa tala 'alaihi al-amad. Atas da'i ila Allah, hendaknya dia menjadi seorang yang punya cita-cita yang kuat, ya, tidak putus asa dari pengaruh dakwahnya dan hidayah kaumnya, tidak pernah putus asa dari pertolongan Allah dan bantuannya, walaupun masanya panjang dan zamannya juga lama. Ya, jangan gampang berputus asa di dalam dakwah kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan gampang menyerah. Sekali kita datangi terus kita nyatakan, khalas, mereka tidak ingin kebenaran. Kenapa? Ya, buktinya sekali saya datang ke sana mereka nggak hadir di masjid. Sudah, berarti nggak mau kebenaran. Gampang sekali kita menyimpulkan. Ya, mestinya kita lebih sabar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan selanjutnya. Nah, begitu juga di dalam mengharapkan kebaikan dari saudara-saudara kita dengan memberikan an-nasihah. Terkadang kita gampang sekali menyatakan, khalas, si fulan itu tidak ingin kebenaran. Nah, kenapa? Pernah saya menasihati dia, tapi dia tidak mau terima. Kapan itu? Ya pernah dulu sekali. Ya, terus ya sudah, berarti dia tidak mau kebenaran. Untuk apa mengurusi orang yang tidak mau kebenaran? Ya, saya punya banyak pekerjaan, saya punya banyak. Kemudian menghindar daripada saudaranya. Padahal cuma sekali. Ya, cuma sekali. Apakah cukup dengan sekali itu? Ya. Manusia itu tidak berada pada satu tingkatan keimanan semuanya. Ada orang yang seperti Abu Bakar. Sekali didakwahi, sekali dinasihati, sami'na wa ata'na, langsung diamalkan. Ada orang yang pelan-pelan, ada orang yang butuh waktu, ada orang yang butuh penjelasan, ada orang yang punya syubhat, perlu dihilangkan syubhatnya. Ya, maka jangan gampang berputus asa daripada kebaikan manusia, pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam dakwahnya. Ya, sesulit apapun kondisi dalam dakwah yang kita hadapi, bukan berarti kemudian kita mutung, kita melemah di dalam jalan dakwah ini. Ya, sebagian merasa karena di dalam dakwah ini dia mendapatkan tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan, ya, belum lagi ditambahi dengan berbagai macam problem, fitnah, maka dia kemudian mundur daripada dakwah ini. Ya, ya kalau gitu saya dagang aja sudah. Ya, nggak pernah muncul ngaji, nggak pernah ikut daurah, wala kelihatan batang hidungnya sama sekali. Ya, hilang di telan bumi. Nah, ini juga tidak benar. Ya, butuh kepada kesabaran. Ya, karena memang di dalam jalan dakwah ini banyak halangan-halangan dan rintangan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketahuilah, inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah dekat. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.